8 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Yogi Pratama Putra. Ada hubungannya enggak antara AI, Artificial Intelligence, dengan algoritma? Kalau ada, pengen tahu contohnya. Ini buat Mas Yogi nih. Ini orang-orang AI kalau baca pertanyaan Anda mereka senyum-senyum sih sebenarnya. Oke. Mungkin Anda harus belajar. Teman-teman semua juga mungkin harus belajar yang namanya algoritma apa, AI itu apa. Kalau disederhanakan, algoritma itu kayak cara berpikir sih, kira-kira kayak gitulah, atau langkah berpikir. Kalau saya mau ngerjain apa, tahapnya seperti apa, itu algoritma. Oke. AI adalah salah satu masalah yang mau kita pecahkan dengan algoritma tadi. Jadi masalahnya bukan AI aja sih, bisa AI misalnya ini e-learning, LMS Ono Center. Ini salah satu solusi untuk kita bisa bikin e-learning. Dalamnya programnya punya jalanin algoritma macam-macam juga. Misalnya Bukalapak. Ini e-commerce. Dalamnya ada algoritmanya semua. Jadi algoritma adalah di dalamnya waktu kita bikin program nggak kelihatan. Algoritma ada dalam kepala programmer, di dalam kepalanya ya. Jadi nggak ada makhluknya si algoritma, itu ada dalam kepala orang. Oke, si programmer dia bikin program. Nah itu ada algoritmanya, cara berpikirnya, langkah-langkahnya, tahapannya. Jadi misalnya, dalam Bukalapak kita punya menu ini. Nah itu algoritma. Kira-kira kayak gitu sederhananya. Kalau pengen tetap ngelihat makhluknya seperti apa, Anda bisa download di sini aplikasinya Pustaka. Jadi LMS Ono Center ORID/Pustaka. Di sini ada folder data engineering. Di sini ada Ubuntu Desktop Minimalis 18.04 Orange OVA. Karena OVA bisa dijalankan di VirtualBox. Ini VirtualBox-nya dan saya sudah jalankan Ubuntu Desktop Minimalis 18.04 Orange. Ini udah jalan, kondisi running, makhluknya ada di sini. Untuk belajar lebih lanjut tentang AI yang sederhana, Anda bisa masuk ke kuliah saya LMS Ono Center ORID/wiki /model. Ini buat e-learningnya, buat belajarnya. Bisa bikin account di situ, login. Anda bisa bikin account, create new account di situ. Kalau udah punya account bisa masuk ke account itu dan kuliahnya ada di deep learning. Saya akan masuk ke sini. Deep learning, mana itu deep learning? Bukan data engineering. Jadi ini kuliahnya di data engineering. Kalau mau tahu nomornya adalah nomornya 589. Silakan enroll ke situ. Kalau nggak bisa juga, kemungkinan saya dalam waktu 24 jam akan mengenroll user-user baru secara manual. Jadi Anda bisa masuk sini. Nah, urusannya adalah hubungan AI sama algoritma. Ini AI secara umum. Di sini ada, kalau mau data mining gimana caranya, contoh data mining kayak gimana, terus processing data seperti apa, terus visualisasi seperti apa, terus berbagai model, algoritma untuk modeling apa aja yang ada, terus kita bisa evaluasi algoritmanya segala macam. Ada proses yang namanya juga unsupervised learning. Jadi AI itu lebar banget, banyak banget. Sekarang kita lihat makhluknya. Kita bisa pakai Orange. Ini Orange, masuk makhluknya Orange. Ini Orange. Anda bisa download Orange free di Orange Data Mining di internet. Ini free. Bisa masuk ke download, bisa diambil free, bisa buat Windows, bisa buat macOS, buat Linux. Kalau dijalankan bentuknya seperti ini. Nah, algoritmanya ini udah di dalamnya sih sebenarnya. Nah, saya akan masukin misalnya kita model.
saya pengen melakukan klasifikasi. Kita bisa masuk logistic regression. Sebenarnya dalamnya udah algoritmanya banyak banget. Prosesnya banyak banget di dalam sini. Cuma udah tinggal masuk sini. Ini belum jadi AI. Logistic regression belum jadi AI. Supaya jadi AI gimana? Kita bisa misalnya kita ambil filenya. Wow, ini brown selected. Bisa cari yang lain nggak? Iris misalnya. Iris ada 150 data iris di sini. Oke. Terus kita bisa klasifikasikan berdasarkan logistic regression. Itu bisa masukin ke sini sih sebenarnya. Datanya langsung dimasukin ke sini dan kita bisa melakukan visualisasi sih sebenarnya. Mana visualisasi? Visualisasi. Ini percobaan, mudah-mudahan nggak ada yang salah nih ya. Ini proses AI yang sederhana banget sih. Ini langsung keluarin data. Oke. Langsung kita bisa lihat iris berdasarkan ini dua, kita bisa ganti sih. Kalau versi color seperti apa, cuman ini nggak keluar. Atau kita cari example aja yang gampang ya. Paling gampang pakai example aja. Oke, saya jalani lagi orange canvasnya. Tapi saya sekarang akan ambil example aja. Example. Oke, visualisasi sama subset nih. Open. Nah, kita bisa lihat data tabelnya seperti apa. Ini data tabelnya tadi yang iris tadi, ada sepal, width segala macam, dan ini kita bisa melakukan visualisasi. Dan ini contoh AI yang jadi. Contoh AI jadi yang sederhana banget ya. Jadi kita bisa lihat ada yang warna biru, merah, hijau. Yang biru adalah iris sentosa, merah ada versi color virginica yang warna hijau. Iris itu apa? Iris itu bunga. Anda bisa lihat di Google iris flower. Bentuknya kayak gini. Nah, ini iris. Ini bentuk irisnya. Tadi ada sepal sama petal ya. Sepal sama petal. Jadi kita bisa lihat sepal tuh yang ini, petal tuh yang ini. Kita lihat dari ukurannya. Ini ada 3 bunga. Versi color virginica sentosa. Ininya beda nih, sepal petalnya. Dan ini yang diukur ini sepal petalnya ada sepal width, sepal length. Dan dari situ kita bisa mengklasifikasikan. Ini termasuk bunga yang mana bunganya. Kelihatan yang antara versi color sama virginica ini agak blur, agak jadi satu. Tapi sentosa beda sendiri, kelihatan banget. Jadi ini contoh AI buat klasifikasi. Klasifikasi ini bisa jadi macam-macam. Misalnya kita bisa klasifikasi, oke, ini wajahnya Ono, ini wajahnya orang Asia, ini wajahnya orang Eropa. Kita bisa klasifikasi dari sini sih sebenarnya, gitu ya. Ini contoh-contoh sederhana aja. Dan ini udah AI. Algoritmanya dia klasifikasi dari ukuran, oke. Jadi kira-kira gitu. Jadi softwarenya jadi satunya seperti ini, panjangnya jadi seperti ini softwarenya, gitu. Jadi kalau satu-satu ini kita bisa ngedrill ke dalamnya algoritmanya seperti apa. Tapi kalau udah jadi satu, itu jadi AI. Kalau kita lihat satu-satu belum jadi AI itu. Ini cuman read file, ini cuman lihat data. Ini cuman visualisasi. Tapi kalau jadi satu, jadi AI dia. Gitu. Kebayang ya makhluknya? Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban buat Mas, siapa nih tadi namanya? Yogi Pratama Putra. Cuman ini kalau saya perhatikan orang-orang nanya tuh kayaknya belum punya dasar. Jadi ada sebaiknya saran sih. Sebaiknya banyak baca-baca juga sih. Jadi dari pertanyaannya bisa kelihatan banget sih ilmu yang Anda punya sampai sejauh mana. Tapi nggak apa-apa sih. Sah-sah aja orang nanya sih. Cuman sebaiknya ada baiknya juga shopping-shopping di Google segala macam buat ngelihat makhluk itu apa sih gitu. Mudah-mudahan ini bisa jadi memberikan wawasan sedikit lah.